رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان صياما لجميع المؤمنين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأمته إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال أيضا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلم أمتي ما في رمضان لتمنوا أن تكون السنة كلها رمضان لأن الحسنة فيه مجتمعة والطاعة مقبولة والذنوب مغفورة والدعوات مستجابة والجنة مشتاقة لهم، أو هكذا كما قال صدق الله ورسوله. Ma'asyiral hadirin wa kafatul mustami'in, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, kaum muslimin dan muslimat, para saimin dan saimat, jamaah subuh Masjid Jami Al-Khairat, yang insyaallah mudah-mudahan seluruh kita dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan banyak mengucapkan hamdalah, alhamdulillah ya rabbil alamin, dan bersolawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan seluruh kita dan keluarga di hari kemudian akan memperoleh syafaat dan pertolongan beliau di hari kemudian, di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baru saja kita menunaikan subuh berjamaah di hari yang ke-11 Ramadan kita tahun ini. 11 atau 10? 10. Oh, iya. Hari yang ke-10. Nak gancang lebaran. Kita tahu bahwa yang sering kita dengar tausiah dan ceramah para ustadz-ustadz kita, Ramadan itu dibagi menjadi 3 bagian. Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. 10 pertama dapat rahmat, 10 kedua ampunan, 10 ketiga selamat dari api neraka.
pemahaman cara kita memahami hadis ini bahwa jangan sepotong-sepotong. Bukan berarti hadis ini 10 pertama dapat rahmat, 10 kedua tidak dapat lagi rahmat. 10 kedua dapat ampunan, 10 pertama dan ketiga tidak dapat ampunan. Ya. Jadi di sepanjang Ramadan ini kita tetap mendapatkan rahmat dari Allah. Di sepanjang Ramadan, sebulan-bulan ini tetap mendapatkan ampunan. Dan endingnya itu adalah selamat dari api neraka. Sebenarnya Bapak Ibu, bahwa akhir dari kehidupan kita ini cuman mengharapkan 3 hal. Yang pertama, harapan kita mendapat ridha Allah. Yang kedua, supaya dimasukkan ke dalam surga. Dan yang ketiga, supaya selamat dari api neraka. Itulah ending kehidupan ini. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Kita ridha kepada Allah, Allah pun ridha dengan kita. Dan kalau Allah ridha, itu pasti ditempatkan di tempat yang mulia, tempat yang bagus, yaitu di dalam surga. Dan kalau sudah masuk surga, tidak bakalan disiksa di neraka. Nah, itu ya. Jadi wajar kalau umpamanya di setiap Ramadan ini ada doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Ridho dulu baru syurga. Dan untuk mendapatkan 3 ini sarananya itu adalah Ramadan. Ya, Ramadan. Dan ini tidak akan terlepas dari rahmat Allah. Tidak bakal lepas. Kita tidak bakalan mampu untuk melaksanakan siam dan qiyam Ramadan kecuali dengan rahmat dan karunia Allah, dengan rahmat dan nikmat Allah. Kalau kita nak jujur itu ya. Bahkan sepanjang kehidupan kita ini tidak bakalan mampu untuk beribadah kecuali berdasarkan rahmat dan nikmat Allah. Pada akhirnya nanti kita masuk surga itu, mudah-mudahan kita galau-galau masuk surga ya. Masuk surga itu bukan karena ibadah, bukan karena pengabdian kita kepada Allah, tapi karena bukan, kamu tuh ngeri dah. Bahkan karena rahmat Allah. Iya. Coba kita evaluasi. Evaluasi. Banyaklah rahmat Allah atau banyaklah ibadah kita kepada Allah? Iya. Kita bangun tidur itu sudah rahmat Allah itu. Rahmat Allah. Karena kita masih diinjak napas kehidupan. Makanya doa kita sudah bangun tidur itu, Allahumma lakasum alhamdulillahilladzi ahyana kama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, kita bersyukur. Ahyana ba'dama amatana. Yang sudah menghidupkan kembali. Nah, dia setelah tadinya kita mati suri, mati. Iya, kita tidur itu kan nyawa kita ini diangkat sementara. Waktu bangun turun lagi. Ya. Nah, turun itu kita bersyukur. Besoknya diangkat lagi waktu tidur, turun lagi, diangkat, turun lagi, diangkat.
Tak turun-turun. Innalillahi itu. Iya. Makanya kita bersyukur. Kita ngangkat tangan ini waktu takbir, nikmat itu. Coba yang kena sotobuk, stroke itu, baca dia ngangkat. Iya. Mana baca? Nak noleh kiri kanan salam baca. Kecuali dengan rahmat Allah, ya. Termasuklah kalau ini seluruhnya pokoknya seluruhnya. Termasuk aku ngomong ini. Rahmat Allah ini luar biasa. Karena apa? Karena masih berfungsi lidah ini lidah ini masih berfungsi, ada suara. Pita suara aku ini masih bagus. Iya. Kalau pita suara ini lah kusut, mamaan mau coba nak ngomong. Atau lidah ini agak pendek. Nah, agak pendek ya. Kalau lidah itulah agak nyusut, pendek, susah ngomong. Itulah lidah nak mati itu Lidah nak mati itu lidahnya ini. Kalau kita nyeler ke umpamanya dia tidak betul lagi. Itu alamat itulah nak mati itu. Kamu tidak percaya. Coba kamu nyeler keluar dari bibir kita nih, panjang umur. Iya, masih panjang umur dia. Tapi kalau kita nyeler belum nak keluar atau tidak melewati gigi, alah parah itu. Parah itu, benar itu. Sebab sudah jadi sunnatullah ya. Wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi afala ya'qilun. Kalau sudah banyak penciptaan kita ini dikurangi, nah itu berarti kita itulah sudah hampir sampai batas. Iya. Umpamanya lidah kita mendek, nah dia lah banyak penyakit, ini tidak boleh, mato ya lah umpamanya kurang penyinguan, kecuali nyinguk duit, pendengaran, nah itu ya, itulah mulai itu. Nah ini aku ngomong nih rahmat Allah ini. Coba kalau aku nih pita suaranya ini kusut, mana baca ngomong atau cadal. Apa-apa ibu-ibu, baca. Udah lemah dengarnya ceramah. Ini harus disyukuri sebenarnya dia. Nah kita ini alhamdulillah ya, alhamdulillah. Tahun ini luar biasa ini. Kita baca tarawih, baca subuh berjamaah, tidak dihantui rasa ketakutan ya. Bahkan di masjid ini cuma siko yang pakai masker. Mama itulah. Iya. Tidak apa-apa sebenarnya, tidak apa-apa. Ini ihtiyat, jago-jago. Lainnya ada kata yang pakai masker. Sebenarnya aku tadilah siap-siap. Nah. Tapi tidak pakai dengan kamu tidak pakai, tidak pakai. Berarti hebatlah keimanan kamu ini dibandingkan dengan orang Mekah. Iya. Wong Mekah itu waktu dia tarawih, waktu dia jamaah di Haram di Madinah, pakai masker galau. Dia kok ngarap ini tidak takut dengan Allah, takutlah dengan corona ini. Pakai masker. Wong Arab yang parak Baitullah itu parak Baitullah, parak makam Nabi. Nah dia takut masih pakai masker. Kita ini tidak jauh dari makam Nabi. Para kuburan sebelah ini tidak takut gitu. Karena apa? Karena keimanan kita lebih hebat. Iya. Justru orang yang takut itu yang gak kena tuh Aku bukan nyinggung emang. Ya Allah. Bukan berarti aku nak ngeculi, bukan. Iya. Tidak apa-apa pakai, tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Itu namanya ihtiyat. Ihtiyat dalam bahasa fikih itu kehati-hatian. Tidak apa-apa dia. Biasa baik gitu. Cuman baik jangan terus-menerus dipakai itu. Sekali-sekali buka dia. Sekali-sekali pakai, jangan terus-menerus. Apalagi kalau nutup hidung, hawa itu masuk lagi itu.
Lah iya, anak aku ini di kesehatan, tahu tak? Anak aku yang pertama ini di kesehatan. Tahunian dia protokol. Kalau ibu-ibu mah itulah. Kalau nak make ini tidak. Ya, kalau make apa di bawah hidung. Nah, ya, supaya bernapas itu bagus. Atau nak nutup hidungnya make cadar. Make cadar untuk betina, make cadar lebih bagus daripada make masker. Kalau make masker masuk lagi. Kalau make cadar dia bernapas, napasnya balik ke bawah. Ke bawah maksudnya ke bawah cadar. Bukan ke bawah belah sana. Ke bawah cadar dia itu kan. Cadar itu kan bawahnya itu kan long kan. Nah iya. Ihtiyat namanya itu ihtiyat. Justru Ramadan ini sasaran tembaknya adalah wong beriman. Kalau nak kias aulawi itu artinya analogi terbaliknya itu adalah cuman kita wong yang beriman yang mampu untuk puasa. Makanya bahasanya itu ya ayyuhalladzina amanu. Padahal di dalam Al-Qur'an itu ada ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tapi manusia secara keseluruhan tidak diperintahkan puasa. Cuman kita yang beriman. Artinya kalau kita puasa termasuk orang yang beriman. Nah, itu nah dia kajiannya itu. Harus bersih dari sifat takabur, sifat sombong. Tak boleh sombong dia. Sombong apa dia harus keluar. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak bakalan masuk surga kalau ada di dalam hatinya sifat sombong. Sombong itu artinya al-i'jabu bi nafsihi wal istihza bi ghairihi. Nganggap diri yang paling hebat, ibadahnya hebat, ilmunya hebat, tahajudnya hebat, gitu ya. Wal istihza bi ghairihi, nganggap orang lain itu remeh. Itulah sombong itu. Sombong dia, aku nilai yang paling hebat, aku nilai yang paling taat, aku nilai yang paling luar biasa dia. Tidak boleh sombong itu. Atau sombong tentang apa? Profesi, jabatan, ilmu. Oh, jangan niat itu ya. Ilmu apa dia mari sombong ke? Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ilmu yang ada di alam ini cuma setetes. Ya, kalau kita ke laut lepas masuk ke jari kita, keluarlah jari kita ini, ada setetes dari jari kita ini nak ya. Nah setetes itulah ilmu wong manusia sebanyak abir ini nak. Yang tinggal itu adalah ilmu Allah. Mau kok kita ini nak sombong, dia sombong. Baru kultum nak dipanggil kiai. Tidak boleh dia, apalagi kami ini yang cuman ustaz itu tidak boleh sombong dia. Apalagi ustaz juga kecil, aku nih mana boleh sombong. Jangan ketawa, jangan ngejek kamu tuh, jangan nguyo kamu tuh. Ya ditakdir kemana inilah aku nih. Tapi aku gitu ikhlas ya. Kalau nak merotes laku. Aku dek beradik 3. Ayu ya, aku dengan adik. Ayu aku ini bagus, tinggi, dia putih, cantik. Iya. Adik aku mah itulah besar tinggi, putih, songgerannya becak James Bond. Bagus dia. Nah aku ini tengah-tengah. Sampai aku dia ngomong Pak Muslim orang tua aku dia. Pak Muslim, ini anak siapa ini? Oh, jadi bapak anak aku ini nih. Sampai agak lain dia. Lain dengan Ayu dengan adik dia. Tapi aku ikhlas baik, lillahi ta'ala. Cuman ku kira ini wong yang ngomong itu, oh ini dia mama ini. Ngatuk aku lain daripada dia. Tapi kalau kita ikhlas nerimo, ada hikmahnya. Jadi waktu pergi haji, waktu umroh itu, acak nyelip no. Iya. Badan kita kecil dia. Cuman nak megang pintu Ka'bah itu enggak sampai. Karena tangannya agak pendek dia.
Aku megang tangan wong yang megang Ka'bah itu, pegang nyambung juga aja ini. Dia di kawan aku ada namanya Haji Edi Paiman. Dia megang megang apa? Megang pintu Ka'bah. Aku nak megang tak baca, aku pegangi tangannya juga, nyetrum juga. Ada di Hijri Ismail itu ya. Itu Siti Aisyah itu kepengen masuk Ka'bah, sholat di dalam Ka'bah. Ya Rasulullah, aku kepengen sholat di dalam Ka'bah. Uji Nabi tidak usah, ya. Sholatlah di Hijri Ismail, setengah lingkaran itu mah, setengah lingkaran itu ya. Siapa yang sholat di setengah lingkaran itu, sama halnya dia sholat di dalam Ka'bah. Makanya jadi rebutan itu, jadi rebutan. Ya lanang betina singgonya. Nah aku kecil ini nyelip cicit masuk. Nah, itu gunanya. Mai itu nak metu ke tepak badan wong besar wong Arab tu. Pok. Noleh dia. Uji aku nak melok keluar. Oh iya sudah. Itu gunanya kecil ni tadi dia. Lillahi ta'ala baik. Tidak pernah protes. Hasad perlu juga dibuang ke dia, nganggu ibadah, nganggu pahala. Riya nah itu juga. Riya ini ngabis ke amal. Riya itu beramal bukan karena Allah. Nah, beramal bukan karena Allah. Kalau kita beramal ibadah karena Allah walaupun dikit, itu insya Allah besar pahalanya. Salah satu contoh, kita sholat 2 rakaat, rak'atayid duha, rak'atayil fajri, sholat sunat fajar. Siapa yang latah biasa sholat sunat fajar, itu orang kaya itu. Sebenarnya orang kaya di dunia ini ada 2. Menurut konsep agama. Yang pertama, idza kunta dza qalbin qanu'in wa anta wa malikud dunya sawa. Kalau kita punya sifat qanaah. Qanaah itu artinya bersyukur dengan apa yang ada. Kita insyaallah jadi orang kaya itu. Yang kedua, rak'atayil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu kalau kita ikhlas, oh luar biasa itu. Luar biasa itu ya. Ngurus masjid itulah. Kalau ikhlas lillahi ta'ala. Siapa-siapa yang galak ditunjuk jadi imam. Imam rawatib ya. Imam rawatib maghrib, isya, subuh segala macam ini. Dia itu kaget dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beserta Umar bin Khattab, pemimpin. Iya. Siapa yang galak ngebang dia, ngebang. Itu kaget pimpinannya di akhirat itu Bilal bin Rabah. Iya. Siapa yang khutib itu ya, kaget dikumpulkan oleh Allah beserta Abu Bakar Siddiq di depannya. Depan sekali Rasulullah membawa liwaul hamdi, bendera puji-pujian. Asal ikhlas itu ya. Siapa yang galak bersih ke masjid, kaget liwat Siratul Mustaqim kalbarkil khatib, pecah kilat menyambar, tahu-tahu sampai dia. Yang ini sikok be sampah kita keluarkan dari masjid ini, kaget diupah oleh Allah itu sikok bidadari. Iya. Yang paling banyak bini itu marbot itu kaget. Iya. Kaget tapi saking kan kita ini biasanya ada acara, ada apa dia, ada botol aqua atau ada apa sampah, kita bersih ke lillahi ta'ala be. Oh luar biasa. Siapa-siapa yang galak memberikan tausiah, ceramah lillahi ta'ala itu bersama Utsman bin Affan, wong ikhlas. Makanya ceramah ini nak lillahi ta'ala, jangan ngarep ke apa-apa dia. Tidak boleh masang-masang tarif, tidak boleh dia. Kalau kami ustaz ini tidak pernah mikir-mikir ke honor, mana pernah dia. Lillahi ta'ala, pacak lah wong mikir kenyo. Kami nak mikir kenyo aja lodak. Lillahi ta'ala baik itu ya.
Perasaan yang jamaah tadi banyak, metu galau apa? Nah, kita yang hadir di pengajian Ramadan ini dia dengar baik sebenarnya, dengar baik. Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadatis sanatin. Siapa yang hadir datang di majlis taklim bulan Ramadan ini, setiap langkahnya selangkahnya itu dia hitung setahun ibadat. Saking besarnya itu pahalanya itu. Khusus bulan Ramadan baik ini. Hadir baik, datang baik, belum dengar ke? Nah, dia datang cogoknya baik. Nah, perkara cogoknya itu ngantuk, tidur, terserah. Bahasanya hadaro itu. Yang galak disampaikan oleh guru-guru kita itu. Rugi sebenarnya. Dengar baik, kalau sudah dari situ sudah balik, balik. Ini kapan sholat tadi rami banyak, tausiah kosong. Mana ini jamaah ini? Rupanya ngulangi tidur. Iya. Lillahi ta'ala aja bersih. Nah, dari sifat riya. Ciri wong kita yang beriman ini bersih, rapi, masjid kan gitu nih, no, bagus dia. Ini dipakum ini kali ya. Dipakum, senang kita kalau sujudnya itu bersih. Kapan sujud? Pasir. Iya, pasir. Kalau tidak dibersih kenyau. Ini bukan tempat kita ini, tempat lain. Cukup, ya pakum apa dia. Kapan nyingok laporan keuangan masjid banyak masjid duitnya. Iya, ambalnya pasiran kalau. Iya. Pakum ini kan lemak bagus itu ya, ngenyut. Nah, sejuk kita ini dia. Amal-amal kita di masjid ini, kaget luar biasa. Kita yang masuk ke amal di masjid ini, niat untuk mak bapak kita, orang tua kita, sampai ya. Umpamanya kaget ketua pengurus, ayo kita ni nak nambahi AC, umpamanya itu ya. Ya sudah kita melo. Melo ini untuk siapa ini? Aku niatkan untuk mak bapak aku yang sudah meninggal atau mertua dia sudah meninggal. Oh, luar biasa di kuburannya itu sejuk. Kalau kamu nak sejuk, masa ngasih kuburan iya. No, kamu dah percaya kamu ini. Aku ni ustaz, tahu tak? Iya. Aku bukan ini muat-muat aku ni. Iya. Kalau kamu nak lapang kuburan itu ya. Kamu kalau mati kaget kuburan lapang, sejuk, nyaman, ada kawan. Panawirni bisolatil lail. Terangi kuburan itu lapang ke wangi ke dengan apa? Bisolatil lail. Dengan solat malam. Ini bahasa hadisnya bukan muat-muat aku. Iyo. Kita yang galak solat malam itu solat malam di samping kita solat 5 waktu itu tambah dengan solat malam, solat tahajud itu. Kalau kamu mati kaget, itu dikuburkan terang, luas, wangi. Kuburan itu ya. Kalau galak solat malam, tidak percaya, lajulah dulu kamu. Iya. Ini bahasa hadis, bukan aku pengalaman. Bahasa hadis namanya dia. Nah ini guna kita kawisan pengajian ini di bulan Ramadan ini. Peluang kita untuk sholat tahajud itu banyak di bulan Ramadan ini. Kalau di luar Ramadan barangkali dengan kesibukan, tahu-tahu lah bedo bangun itu, tahu-tahu lah nak parak sholat subuh dia bangun ini sehari-hari dia. Ini tidak pernah bangun jam 4, tidak pernah bangun jam setengah 5, paling kita jam 3, setengah 4 kitalah bangun. Peluang sholat tahajud itu banyak itu ya. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahur, jangan tak makan sahur. Ini pecah betatuan nian. Aku ni walaupun tak makan sahur, tahan aku. Bukan masalah tahan dengan idaknya itu, berkah bangun sahur itu Berkah makan sahur itu baca sholat tahajud. Bagi yang ini ada peluang lagi, ada sholat sunat-sunat yang lainnya, sholat taubat sholat tasbih, apa segala macam itu. Sholat tahajud 2 rakaat itu baik, luar biasa dia. Curhat kepada Allah, jangan curhat dengan media.
Di sholat tahajud itulah hamba yang paling dekat kepada Allah itu hamba yang pada waktu dia sujud terakhir di sholat malam. Nak ngadu lah di situ nanti ya. Apa yang nak perlu kita ngadu ke, adulah. Apa yang nak perlu kita sampai ke lah. Bila perlu kalau banyak dosa nangis. Banyak orang yang malam-malam tuh nangis gitu ya. Nangis karena banyak dosa ini tadi. Uji Nabi kalau udah baca nangis, film tabagi patabaka. Anda baca nangis, ecak-ecak nangis. Boleh dah, boleh dah apa-apa. Asal jangan ngelaung-ngelaung. Kalau ngelaung-ngelaung kata gong stres kayak. Nah, nangis karena apa? Biasanya kalau teringat dosa kesalahan itu, biasanya galak nangis itu. Pokoknya yang galak melawan mak bapak, yang kasar dengan bini dia, yang bininya galak ngebei dompet laki. Iya. Yang pengurus masjid galak mawak celengan masjid. Kan dosa itu namanya. Ampun. Nah. Yang maling sendal sama. Ya, yang maling selop ya. Iya, iya. Baik ya, Bapak Ibu. Jadi kita orang beriman ini senang dengan bersih, dia bersih nak sholat bersih pakaian itu ya. Jangan sebasingnya sewet, nah itulah sewet untuk sholat dengan tidur lain ke. Dia ini tanda kita ini wongi di rumah bersih dia. Ya, alhamdulillah kita ini dekat kuburannya bersih. Lemak wong ziarah ya, lemak wong ziarah. Rumah kita bersih senang hati, wangi. Penataannya itu nah, kamar bersih, dapur bersih, dia, ruang tengah bersih, nah itu. Ini orang Islam yang beriman namanya. Ini sebasingnya kadang-kadang tuh. Nodok gini sebasingnya, nodok gitu sebasingnya. Kita nih kalau HP di sini, kacamata di sini, dompet di sini, masker di sini, lemak kalau nak pergi tinggal ngembek baik ya. Bagus kita ini. Ini cari-carian kalau nak pergi itu. Ngapo? Nodok ke sebelah ini biasanya yang tino ini. Jilbab. Mak itu balik masuk rumah, ngum sana, ngum sini. Iya, kadang-kadang tuh di pangkal tanggo jilbabnya. Kadang-kadang tuh di stang motor. Iya, yang lebih parah lagi, aku bukan ngomong ke mak aku dia. Iya, dia galak nguntal ke kutang. Sedang nonton TV, nguntal ke kutang, ngum sana, ngum. Mak. Nyuk ke ngecocong kayak gantung ke. Kadang-kadang di pojok meja makan. Kutang siapa ini gitu. Ya, uang lah uzur kan. Iya. Galak tak teratur macam itu nah. Ada lagi penyakit budak-budak ini, anak-anak gadis kita ini nodok ke jarum pentol. Nah, jarum pentol itu sebasingnya. Kadang-kadang di kursi tempat kita duduk. Kita udah tahu, main itu duduk cos. Apa dia ini juga? Pokoknya jarum pentol budak nih nah. Galak sebasingnya macam itu nah. Nah, biasanya basing-basingnya itu udah teratur itu. Nah, itu juga tatanan kemasyarakatan. Al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batil binidhamin. Kalau kebenaran itu tidak diatur, tidak terorganisir dengan rapi, maka akan dikalahkan kebatilan yang diorganisir dengan rapi. Ngapa sangkan umat Islam banyak, tapi dikendali ke wong. Umat Islam ini banyak, tapi dikendali ke wong. Seluruh dunia malah dia umat Islam ini banyak. Penduduk dunia ini 5 miliar. Yang 4 miliar itu umat Islam. 1 miliar cuma wong kafir itu. Kafir itu Yahudi, Nasrani, wong Konghucu dan lain sebagainya. Tapi yang 1 miliar ini ngendali ke kita ini, termasuklah si Covid ini nah. Iya. Di zaman Umar bin Khattab cuma 14 hari. Di zaman Umar Abdul Aziz 21 hari. Di zaman Jokowi ini hampir setahun lebih. Udah berlari-lari. Ngapa ini? Tidak tahu aku. Iya, kelemahan apa di sini nih? Iya. Anda terti aku dia. Apa nak ngabisi vaksin ini apa?
Udah tahu gitu. What happened, man? Apa ini? Lah banyak wong ahli yang tahu ini, tapi kita dikendalikan. Termasuk Mekah Madinah itu nah. Ini maaf nih itu ya. Yang nak berangkat haji itu lagi terancam dipending ini hari ini. Kuncinya bulan Ramadan ini lah Mang. Kalau bulan Ramadan ini dibuka keran umroh, haji berangkat. Tapi umroh ini dah kate dari Indonesia nih. Nah, dia pemerintah Arab Saudi masih belum mengizinkan kita untuk umroh di bulan Ramadan. Berarti haji kaget belum baca. Sebab persiapannya 3 bulan sebelumnya. Sebab aku nih pengurus travel umroh aku nih. Nah itulah tadi dia takut wong sana itu. Takut dengan penyakit ini. Takutlah dengan penyakit daripada dengan Allah. Kita ini tidak boleh. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau takut kepada Allah. Minta kepada Allah. Ini takut dengan penyakit segala macam itu. Padahal itu rumah Allah, Baitullah itu. Makam Nabi, dia Masjid Nabawi, barokahnya luar biasa, malaikat luar biasa banyaknya itu dia. Ini masih ngeri-ngeri dia. Kita udah tahu pasti dia. Makanya kita berdoa terus sepanjang Ramadan ini, mudah-mudahan corona ini segera sirna. Tapi aku jengok dari YouTube, itu yang tempat asal penyakit ini ada tati lagi. Malah mereka itulah sudah ngawe ke aktivitas cak biasa. Yang olahraga sebanyak-banyak abir itu ya. Yang makan, minum, kafe segala macam. Dah kata lagi yang berjarak-jarak. Nah kita ni lah masih saling curiga kita ni. Nah alhamdulillah solat tadi dah kata yang berjarak. Alhamdulillah aja ya. Nah itu juga yang bermasker cuma siko. Iya dia. Inilah luar biasa ini. Iya dia. Salaman kita biasa kan. Tidak lagi takut kan salaman kan. Tidak usah lagi salaman pakai tegem-tegem itu. Tidak usah. Nah, itu ya, bukan salaman caro gitu itu tuh. Jangan takut itu ya, ini hari ini. Jangan takut dengan penyakit. Penyakit itu wa idza maridtu fahuwa yashfin. Itu pandangan kita ini, patokan kita ini. Kalau ada penyakit yang menyembuhkan adalah Allah. Ikhtiarnya silakan, enggak apa-apa yang pakai masker, yang berobat silakan. Tapi jangan takut dulu. Nah, ketakutan imun turun. Nah, jangan nian ke rumah sakit di Covid ke wong kamu. Tempat aku itu kalau wangwung ke gandus, jelah itu. Wangwung itu apa? Ambulan itu. Wangwung. Jelah Covid itu bicaknya itu. Iya. Nah, kalau prosedur Covid itu terbungkus, Mang, dak terjingok rai. Iya, dibalsem macam itu nah. 3-4 lapis itu tuh. Lapis pertama itu yang tebel itu nah. Langsung jalan tuh masuk. Enggak lagi yang namanya talkin ada. Fulan bin Fulan umpamanya dia sebentar lagi datang kepada malaikat. Tak terdengar mama itu. Karena iya bungkusannya 4 lipat, 4 lapis. Gara-gara Covid ini tadi. Jangan nian itu ya. Nah, Bapak Ibu manfaat ke dia bulan Ramadan ini dengan bagus, dengan baik. Napas kehidupan kita ini dihitung ibadah dia, termasuk yang lain-lain. Manfaatkan juga sedekah. Jangan lupa dia afdhalus sedekah fi Ramadan. Sedekah yang paling besar pahalanya sedekah di bulan Ramadan. Kalau yang ada duit, di sini kan ada yang buka puasa aja. Bagi takjil. Nah, dia bagi ke takjil atau bagi ke bukuan, sirup, kopi, gula dan bagus itu sedekah aja. Dengan wong yang galak tadarus, besar lagi pahalanya sedekah dengan wong yang ustaz-ustaz itu ya. Itu ketawa kamu tuh nak nguyo itu. Maksud aku ustaz yang galak ngimam di sini nah, bukan aku nak minta. Itu latih kamu tuh galak underestimate dengan kami nih. Suuzon dulu. Biasa baik nanti ustaz-ustaz yang ngajar sini, yang imam itu ya. Kalau ada paketan juk nah, senang dia. Didoakannya
Itu doa dari kita galo-galo aja ya. Yang kedua, jangan lupa tadarus Al-Quran. InsyaAllah amal-amal yang sedikit ini akan mengantarkan kita untuk mendapatkan ridha dan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sudah jadilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala alam bisawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب رحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم رمضان